terus. Oh, Sambil live Zoom ya. boleh. Iya, private aja. Biar aku bisa ambil materinya. Biar dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali dan kita mengawali awal bulan dari bulan-bulan Muharram, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Iya Pak, hari ini hari pertama ya dari bulan Dzulqa'dah. Yang bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan-bulan Muharram, bulan yang Allah agungkan dalam kitabnya maupun juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah menegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah agungkan. Itu syahrullahil muharram, bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan bulan-bulan yang Allah muliakan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Bakr. Rasulullah SAW bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajab, Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Yang artinya sesungguhnya
zaman itu berputar seperti keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan terdapat 4 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama 3 Allah sebutkan secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, itu kalimat Mudhar adalah nama kabilah. Karena Rajab pernah diperselisihkan antara kabilah-kabilah Arab, di mana letak Rajab. Maka dengan datangnya Islam, Rasulullah SAW menegaskan Rajab Mudhar. Rajab itu yang benar adalah seperti yang dipahami oleh kabilah Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, yaitu di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Inilah bulan-bulan yang Allah muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala punya hak memilih. Innallaha astafa safaya min khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dan punya hak memilih dari makhluknya. Itulah firman Allah, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala memilih, hak memilih dari semua yang Dia ciptakan. Dan tentunya tidaklah Allah memilih sesuatu, pasti ada keistimewaan, ada kelebihan yang Dia miliki. Maka berkata Qatadah, beliau menegaskan sebagaimana juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah memilih dari makhluknya, maka memilih dari para malaikat-malaikat utusan-utusannya Rasul. Dan juga Allah memilih di antara kalangan manusia ada Nabi dan Rasulnya. Dan Allah memilih dari bulan-bulan yang Allah istimewakan adalah Syahrul Ramadan dan bulan-bulan Muharram. Itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan juga Allah memilih dari sekian tanah-tanah yang suci adalah tanah haram. Dan Allah memilih di antara waktu-waktu siang adalah bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan Allah milih dari malam-malam yang ada, yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih. Dan kita sekarang hari ini, mulai pagi hari ini, berada di bulan Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah secara arti bahasa adalah du memiliki, al-qa'dah duduk, berhenti. Maka dinamakan Dzulqa'dah karena orang Arab yaq'uduna fihi anil qital. Mereka itu berhenti duduk di bulan Dzulqa'dah dari peperangan. Tidak lagi mengangkat senjata, menahan dirinya untuk tidak mengangkat senjata, menahan dirinya dari semua perbuatan kezaliman, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apa tujuannya? Untuk memberikan kenyamanan, ketenangan kepada duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang sedang berangkat menuju Baitullah. Jangan dibayangkan hari ini ya. Hari ini kan dari Indonesia ke Mekah berapa jam? Naik pesawat 9 jam. Ya Pak. Kalau zaman dulu berapa? Zaman dulu kalau naik kapal berapa? 10 hari. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Itu pun kalau selamat. Selamat sampai tujuan, kembali ke tanah air. Ada yang sebelum sampai sudah meninggal, tapi insya Allah mendapat catatan orang yang haji. Maka dinamakan Dzulqa'dah karena di bulan itu
orang-orang Arab yaq'uduna, diam, duduk, berhenti dari peperangan, dari mengangkat senjata, untuk memberikan keamanan kepada duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang akan menunaikan haji. Kemudian setelahnya bulan Dzulhijjah. Dzu memiliki al-hijjah atau hajjah, haji. Karena mereka di bulan Dzulhijjah yashtaghiluna fihil hajj, menyibukkan diri dengan haji, wa ada'il manasik, dan menunaikan manasik itu ritual prosesi haji. Kemudian setelahnya bulan Muharram. Bulan Muharram adalah awal bulan dari 12 bulan. Jadi awal bulan dari 12 bulan dimulai dengan bulan Muharram, dimuliakan agar memberikan kenyamanan kepada tamu-tamu Allah yang sudah selesai ibadah hajinya dan kembali ke tanah airnya. Sehingga persiapan haji atau bulan-bulan haji dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Muharram kembali ke tanah air. Taib, itu apa? Sebagai muqaddimah di pagi hari ini, dan juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita sekarang di bulan-bulan haram, dan berkata para ulama menegaskan syaraful amali bi syarafiz zaman. Di antara sebab istimewanya sebuah amalan, besarnya sebuah pahala amalan, juga salah satu sebabnya bi syarafiz zaman, dengan keistimewaan waktu. Ada ibadah-ibadah yang dia menjadi istimewa karena keistimewaan waktu. Demikian pula ada ibadah-ibadah yang menjadi sangat istimewa bisyarafi al-makan, dengan kemuliaan tempat. Amalan menjadi istimewa dengan keistimewaan waktu, seperti amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan haram. Dan ingat juga bahwasanya sebagaimana amalan itu istimewa, juga perbuatan dosa semakin besar dosanya. Ya, sebagaimana pahala itu besar, menjadi besar pahalanya karena waktu. Demikian juga perbuatan kezaliman dan dosa semakin besar dosanya jika dilakukan di bulan-bulan haram. Dan juga kemuliaan sebuah amal tergantung juga dengan kemuliaan tempat. Jika kita sholat di Masjid Al-Ikhlas, kemudian seseorang sholat di Masjid Nabawi, sama atau tidak? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, satu solat di Masjid Nabawi lebih afdal dari solat di semua masjid. Berapa? 1000. Kalau Masjidil Haram 100.000. Jadi satu kali solat 100.000 lebih afdal dibandingkan solat selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena keistimewaan tempat. Fasyaraful amali bi syarafiz zaman wa syaraful amali bi syarafil makan. Sesungguhnya istimewa semuanya amalan, salah satu sebabnya karena keutamaan waktu dan tempat. Baik. Kita kembali kepada materi kita di surat Ali Imran. Baik. Sebelum kita masuk pada terjemahan, dan terakhir kemarin kita sampai pada ayat 84. Kita akan masuk ke ayat 86, 87.
insyaallah taala. Baik, kita akan ambil sedikit materi kaidah. Materi kaidah kita sampai pada pembahasan kata mu'rab. Apa itu mu'rab? Kata yang berubah, kata yang dapat berubah harokat akhirnya karena jabatan atau sebab. Maka di antara isim-isim yang di antara kata-kata yang dapat berubah harokatnya, pertama kemarin isim mufrad, yang kedua isim mutsanna. Apa arti mutsanna? Isim yang menunjukkan dua. Ada kata tunggal mufrad, ada kata mutsanna. Contohnya muslimun, satu orang muslim. Kalau ingin menjadikan dua, bagaimana caranya? Tinggal tambahkan alif dan nun menjadi muslimani. Muslimani atau muslimaini. Terkadang menggunakan alif nun, terkadang menggunakan ya nun. Berubah tidak? Berubah. Berarti dia kategori mu'rab. Kapan menggunakan alif nun dan kapan menggunakan ya nun? Pertama, jika jabatannya sebagai fa'il rafa'. Contoh, jaa al muslimani. Jaa al muslimani. Jaa fi'il, al muslimani fa'il rafa'. Maka jika jabatannya sebagai fa'il atau rafa', maka dia dengan alif nun atau marfu' dengan alif. Ketika jabatannya sebagai objek maf'ul, misalnya ra'aitu, aku melihat. Al muslimani atau al muslimaini? Muslimaini. Kenapa? Karena sebagai objek maf'ul. Yang terakhir, marortu, aku telah melewati. Bi dengan al muslimani atau muslimaini? Al muslimaini. Maini. Kesimpulannya, kapan menggunakan al-muslimani? Jika jabatannya rafa', subjek. Kapan menggunakan al-muslimaini? Jika jabatannya mansub, maf'ul bih. Kapan dan kapan juga menggunakan al-muslimaini ya nun? Ketika jabatannya majrur, jar, diawali dengan huruf jar. Baik, kita baca ja'al muslimani, ra'aitu al-muslimaini, marartu bil muslimaini. Jika jabatannya rafa', fa'il, alif nun. Jika nasab, maf'ul atau jar dengan
ya nun. Baik. Sementara khalas. Jadi apa? Yang kedua adalah kata yang mu'rab adalah musanna. Berikutnya kita kembali kepada ayat. Di ayat 86. Ayat 86. Kalau kita perhatikan sudah tidak bergaris bawah, menunjukkan semuanya lewat. Baik. Kita terjemahkan dulu dari ayat 86. Bismillah. Kaifa, bagaimana, yahdillahu, Allah memberi petunjuk, qauman, suatu kaum. Sekali lagi, kaifa yahdillahu qauman, bagaimana Allah akan beri petunjuk suatu kaum. Kafaru, mereka kafir, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka. Berarti apa? Murtad ya. Ya, kafir yang sebelumnya beriman. Wasyahidu, dan mereka bersaksi. Anna bahwasanya atau sesungguhnya ar-rasul haq, Rasul itu benar. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'ah, dan datang hum, kepada mereka. Siapa nih mereka? Orang yang tadi apa? Kafir sebelumnya beriman. Al-bayinat, bukti-bukti yang nyata atau yang jelas. Surat Al-Bayyinah, bukti yang nyata atau jelas. Sekali lagi, wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat, dan mereka bersaksi bahwasanya Rasul adalah benar dan datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumad dhalimin, orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim? Orang yang kafir yang sebelumnya beriman. Sempurna. Kaifa yahdillah, bagaimana Allah memberi petunjuk setelah keimanan mereka, dan mereka bersaksi bahwasanya Rasul adalah benar dan datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi apa? Seseorang jika dia kafir yang sebelumnya beriman, itu lebih susah untuk kembali daripada yang awalnya kafir belum beriman. Lanjut, ulaika, mereka itu siapa? Orang yang kafir sebelumnya beriman. Mereka itu jazaohum,
balasan mereka. Anna, bahwasanya, alaihim, atas mereka, laknatullah, laknat Allah. Apa itu laknat? Makna laknat apa? Dijauhkan dari rahmat. Jadi makna dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat. Enggak dapat rahmat kan? Ya. Laknat Allah, laknat Allah, wal malaikah, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, manusia semuanya atau seluruh manusia. Sempurna, ulaika jazaohum, suaranya gak terdengar ya, suaranya hilang. Mereka itu balasannya sesungguhnya atas mereka laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ha kembali kemana? Ha kembali kemana? Kalau manusia him, mereka kekal di dalamnya. Ha perempuan, kembali kepada laknat. Jadi mereka kekal di dalam laknat itu. La yukhaffafu, tidak diringankan, anhum, dari mereka, al-adab, siksa, walahum, dan tidak juga mereka yundorun, diberi tangguh, ditangguhkan. Sempurna, khalidina fiha, la yukhaffafu anhumul adab walahum yundorun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan dari mereka siksa, dan mereka tidak diberi tangguh. Satu lagi biar pas, illa, kecuali, alladzina tabu, orang-orang yang taubat. Masya Allah ya, Allah masih membuka pintu taubatnya. Meskipun Allah katakan susah untuk kembali, tapi apa? Yang benar-benar ingin taubat masih terbuka. Allah Karim. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Mim ba'di dzalik, dari setelah itu. Setelah itu apa? Setelah apa? Setelah tadi murtadnya, kafir, tobat dari kafirannya, dari kemurtadannya. Wa aslahu, apa islah? Mengadakan perbaikan, memperbaiki. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, rahmat Allah begitu luas, ampunannya pun tak terbatas, sempurna. Illal ladzina tabu, dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu tobat senantiasa terbuka. Sampai kapan? Sampai sebelum matahari terbit dari
Timur apa barat? Barat. Lam tanfa' nafsan imanuhum. Pada saat itu tidak akan bermanfaat iman seseorang jika matahari sudah terbit dari barat. Kedua, sebelum lam yughargir. Dalam hadisnya ma lam yughargir, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Karena kalau sudah sampai kerongkongan nggak akan kembali. Wa qila man raq hatta idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Jika nyawa sudah sampai kerongkongan, dikatakan kepada si calon mayit ini, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter mana yang bisa mengembalikan nyawa kembali lagi kalau nyawa sudah sampai kerongkongan? Baik. Kita ambil tafsirnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di pertemuan terakhir kita sampai pada firman Allah di ayat 84 ya. Qul amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Dan ini adalah syiar agama Allah, beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Dan beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada kami, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub wal asbat, dan anak keturunan Nabi Ya'qub yang 12. Hal ini menegaskan semua risalah, semua perintah Allah itu satu garis. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Ya'qub wal asbat. Dan disebutkan Ya'qub dan asbat, Ya'qub dan anak keturunannya, karena yang menjadi nabi-nabi setelah Nabi Ishak adalah anak keturunan Nabi Ya'qub. Dan di awal kita sebutkan semua nabi-nabi itu dari Bani Israel, sampai nanti penutup para nabi dari nasabnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail setelahnya tidak ada nabi dan rasul. Kemudian terakhir sebagai penutup baru ada nabi dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat setelahnya wa ma utiya, dan apa yang diberikan kepada Musa wa Isa. Di ayat di lafaz awal Allah menyebutkan dan apa yang diturunkan. Namun ketika menyebutkan Nabi Musa dan Isa, Allah menggunakan lafaz yang lain, utiya. Secara umum apa yang diturunkan, apa yang diberikan sama. Namun diberikan lafaz utiya memberikan kekhususan. Wa khassaha ula madkurin li'an ahlul kitab ya'tarifuna binubuwatihim wa kutubihim. Dan dikhususkan dengan penyebutan mereka
Karena ahlul kitab mereka mengakui dengan kenabiannya dan kitab-kitabnya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Ai billadzi unzila ilaihima minal wahyi, yang diturunkan kepada keduanya dari wahyu, wal ayati syar'iyyah, dan ayat-ayat syar'iyyah, fit Taurati wal Injil, dalam kitab Taurat dan Injil, wa minal ayatil kauniyah, dan dari ayat-ayat yang kauniyah, allati u'tiyahuma kullam minhuma, yang keduanya diberikan ayat-ayat kauniyah. Maka beliau menyebutkan ya, sebab diberikan ungkapan dengan utiyah sebagai badal daripada unzila ya, lil isyarati ilal ayatil kauniyah, karena hal itu memberikan isyarat bahwasanya Nabi Musa dan Isa diberikan ayat-ayat kauniyah. Yang disebutkan penyebutannya dalam Al-Quran. Lianna Musa wa Isa alaihi wassalam, karena Nabi Musa dan Isa, semoga Allah memberikan keselamatan pada keduanya, u'tiyal katsir minal ayatil kauniyah, diberikan banyak ayat-ayat kauniyah. Jadi ada ayat-ayat Quran, kitab, ada ayat-ayat ya, tanda-tanda kekuasaan, mukjizat yang berupa kauniyah. Lianna Musa ba'atha fi waqti qad intashara fihi sihr, karena Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman pada saat itu tersebarnya sihir. Jadi lafadz utia memberikan isyarat tentang ayat-ayat kauniyah, karena di samping Nabi Musa alaihissalam diberikan ayat-ayat yang sifatnya kitab, juga diberikan mukjizat-mukjizat ayat kauniyah. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam saat itu sedang tersebar banyak tentang sihir. Dan kita ketahui pertama kali umat manusia yang bermain-main dengan sihir siapa, Pak? Umat manusia, bangsa manusia yang pertama kali bermain-main dengan sihir siapa? Suku bangsa mana yang bermain-main dengan sihir? Yahudi. Ya, Yahudi. Pertama kali bangsa manusia, suku manusia yang bermain-main dengan sihir adalah bangsa Yahudi. Itulah kisahnya dalam kisah Harut Marut. Setelah sepeninggalan Nabi Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam, maka apa? Orang-orang Yahudi itu menuduh Nabi Sulaiman bahwasanya Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan yang besar, itu semua dengan ilmu sihir. Akhirnya mereka terperangkap masuk dalam perkara ilmu sihir. Sampai akhirnya nanti Allah turunkan dua malaikat. Siapa? Harut Marut. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan mana ilmu sihir, mana ilmu wahyu, mana Al-Quran, mana kitab samawiyah, mana selain kitab samawiyah. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu sampai keduanya Harut Marut mengatakan jangan kalian kufur, karena ini fitnah. Namun lagi-lagi umat Yahudi menyalahgunakan
ilmu tersebut sehingga digunakan untuk menyihir orang. Di antaranya apa? Sihir memisahkan antara suami dan istri. Maka di zaman itu ya tersebarnya banyak ilmu sihir. Dan Nabi Musa alaihissalam ya, di dalam kisahnya ya, berhadapan juga dengan para penyihir, yaitu ketika tongkatnya dilempar menjadi ular. Meskipun nanti si penyihir ini akhirnya masuk agama Nabi Musa. Jadi luar biasa. Jadi apa? Sihirnya ketika kalah beradu dengan Nabi Musa alaihissalam itu apa? Akhirnya nanti masuk Islam. Dan kisahnya sangat masyhur ketika Allah menceritakan tentang mereka. Para apa? Nabi Musa berkata, "Wahai para penyihir, lempar sihir kalian." Kata penyihirnya, "Bal alqu." Enggak, wahai Musa, engkau yang lempar duluan. Jadi karena penyihir ini tahu siapa Nabi Musa sebelum dia datang ke istana. Nabi Musa itu dulunya besarnya di istana Fir'aun. Dan para penyihir tahu ini orang yang baik, orang yang lurus. Dan ketika mereka berhadapan dengan Nabi Musa untuk beradu, para penyihir tidak mau mendahului orang baik. Jadi beradab dengan orang baik saja itu menjadi sebab Allah memberikan hidayah. Lempar, enggak wahai Musa, engkau duluan saja. Jadi apa? Memuliakan orang baik itu menjadi sebab di antara sebab Allah memberikan hidayah kepada seorang penyihir. Meskipun dia penyihir, tapi tetap apa? Beradab dengan nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Yang singkatnya nanti mereka beriman. Maka pada saat itu tersebarnya ilmu sihir dan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam ketika melempar tongkatnya berubah menjadi ular beneran. Kalau para penyihirnya melempar tali menjadi ular-ularan. Dilihat orang yang tersihir kayak ular, tapi sejatinya tidak. Tapi tongkatnya Musa tidak, dilempar benar-benar ular. Dan akhirnya nanti apa? Di antaranya tongkatlah yang membelah lautan. Wa Isa, dan kedua adalah Isa. Allah menggunakan lafaz wa ma utiya, dan apa yang diberikan kepada Musa wa Isa. Menggunakan lafaz utiya karena juga demikian Nabi Isa alaihissalam diberikan banyak ayat-ayat kauniyah. Karena qad ba'atsa fihi fi waqtin qad dhahara fihi at-tib. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam itu baru banyak tersebar ilmu kedokteran. Sehingga Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan bisa mengobati. Apa Pak mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Menyembuhkan orang yang buta. Apalagi orang yang punya penyakit kulit. Apa Pak namanya itu? Lepra ya. Penyakit kulit yang susah disembuhkan saat itu. Jadi kenapa disebutkan dalam Quran disebutkan al-a'ma, orang yang buta dan orang yang punya penyakit kulit. Karena di saat itu yang paling susah disembuhkan adalah mata dan penyakit kulit. Kemudian Nabi Musa bisa menyembuhkan. Dan lebih hebatnya lagi tidak hanya itu. Apa Pak? Dapat menghidupkan orang yang mati. Tapi ingat apa? Di ayatnya bi'idnillah, dengan izin Allah. Jadi jangan berhenti itu. Wa ubriul akmah wal abrasa bi'idnillah wa uhyil mauta bi'idnillah. Dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang penyakit kulit, orang yang buta tetap apa? Bi'idnillah, dengan izin Allah. Jika dokter harus gitu.
Ketika dia mengobati, pintar mengobati, tetap apa? Biidnillah, dengan izin Allah. Dan kisahnya masyhur ya, di antara kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ya, kisah yang riwayatnya dari Bani Israel. Dan sikap kita terhadap Israiliyat tidak mendustakan dan tidak juga percaya sepenuhnya. Cukup sebagai ibrah. Itu kisahnya Nabi Isa alaihissalam ditemani seorang khabbas, orang yang sahibul khubz. Jadi orang yang dikasih tugas oleh Nabi Isa menjaga 3 kuenya. Jadi satu ketika Nabi Isa alaihissalam ingin mengadakan perjalanan safar, maka dia mengajak orang lah gitu. Jadi ada seseorang yang ingin mendampingi Nabi Isa. Ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam membawa bekal. Apa itu? 3 kue. Dan Musa mengatakan, jaga 3 bekal ini, nanti kita makan di jalan. Akhirnya dibawalah. Kemudian Nabi Isa keluar pergi menuju tempat yang dituju. Sampai pada tempatnya, ketika sudah jauh, lelah, capek, ya istirahat sambil makan sejenak, ngisi bensin lah gitu. Ketika dibuka kuenya, yang awalnya 3 tinggal 2. Nabi Musa heran, kok kuenya tinggal 2? Kemana satunya? Dan yang bawa siapa? Si Yahudi tadi. Kata si Yahudi, demi Allah saya tidak tahu, kok tiba-tiba tinggal 2. Dia ketika berbicara demikian itu masih nggak ingat di hadapan siapa? Nabi Isa. Nabi Isa di antara mukjizatnya mengetahui apa yang dimakan seseorang dan apa yang disimpan dalam kulkasnya. Masih bukan kulkasnya ya. Seorang itu makan apa tadi, kemudian dia itu masih menyimpan di rumahnya apa, itu Nabi Musa tahu. Jadi kalau sekarang makan sesuatu disimpan di kulkas, Nabi Isa tahu. Andai kata, maka Nabi Isa akhirnya mengatakan, ya sudah, kalau tidak mau mengakui. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menggandeng tangannya lewat di atas air. Jadi ada sungai mau nyebrang, tidak ada alat penyeberangan. Akhirnya menggandeng tangannya berjalan di atas air. Nabi Isa mengatakan, demi Zat yang memperjalankan kita di atas air dengan izinnya, siapa yang makan kue yang ketiga? Kata si Yahudi, demi Allah wahai Isa, aku tidak tahu kenapa kok tidak ada. Ya sudah, masih diajak jalan lagi, digandeng tangannya. Akhirnya Nabi Isa melihat ada seorang yang buta. Sesampainya di orang buta, Nabi Isa membasuh kedua matanya, kemudian sembuh. Kemudian Nabi Isa mengatakan, demi Zat yang mengembalikan penglihatannya orang buta ini, siapa yang mengambil kue yang ketiga? Masih mengatakan, demi Allah wahai Nabi Isa, sesungguhnya saya tidak tahu, kok tiba-tiba tidak ada. Sampai akhirnya melihat ada tulang hewan kambing atau apa itu, kemudian dikembalikan seperti semula dengan izin Allah. Demi Zat yang telah mengembalikan, siapa yang makan kue yang ketiga? Demi Allah wahai Isa, aku tidak tahu. Kemudian akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengajak berjalan lagi sampai melihat ada gundukan pasir, kemudian dirubah menjadi emas dengan izin Allah. 3 tumpukan emas yang awalnya di pasir. Kemudian si Yahudi mengatakan, wahai Isa, ini milik siapa?
Di tempat lapang seperti ada tumpukan emas. Maka Nabi Isa mengatakan, 3 tumpukan emas ini, yang pertama adalah milikku, yang kedua adalah milikmu. Kemudian Nabi Isa diam. Setelah diam lama, si Yahudi mengatakan, terus yang ketiga milik siapa? Maka Nabi Isa mengatakan, yang ketiga adalah miliknya siapa yang tahu di mana kue yang ketiga. Langsung dia mengatakan, saya yang makan tadi ya wahai Isa. Akhirnya apa? Allah berikan ketiga emas itu, ambil semuanya. Ambil semuanya menjadi milikmu. Kemudian Nabi Isa pergi, meninggalkan, dia berjalan sendiri. Tidak lama dari kepergian Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ada 3 begal yang sedang berlalu. Melihat dari kejauhan kok ada cahaya, ada pernak-pernik, apa itu? Setelah didekati ternyata ada emas. Ketika didekati lagi ternyata ada penunggunya, pemiliknya. Maka akhirnya apa? 3 orang ini berpikir, begal Pak, namanya begal kan? Gimana apa? Cara membunuh orang ini. Akhirnya apa? Mereka punya strategi, mendekati kemudian membunuh pemilik emas ini yang tadi menemani Nabi Isa. Akhirnya 3 emas itu pindah tangan, pindah kepemilikan. Milik siapa? 3 begal. Ya, masing-masing 1 bagian emas. Setelah dipikir-pikir ya, ternyata apa? Ada setan membisiki. Wahai fulan, itu kalau 3 dibagi per 3 kayaknya ada yang kurang. Gimana Pak? Kamu bagi berdua saja. Temanmu apa? Bunuh. Akhirnya apa? Si A dan si B berbisik. Kalau kita bagi per 3 ini kurang jatah kita ini. Gimana kalau kita bunuh saudara kita yang C? Oh bagus. Terus gimana caranya? Ntar kita atur strategi. Dapatlah ide apa? Coba kita suruh si dia ini untuk beli makanan ke pasar. Nanti kita pikir-pikir gimana strateginya membunuh dia. Akhirnya apa? Dikasihlah uang temannya si C ini untuk pergi ke pasar beli makanan. Apa tujuannya? Biar dia ke pasar, kemudian apa? Memikirkan strategi untuk membunuh temannya ini. Maka pergilah temannya ini. Setelah pergi, di jalan dia sambil mikir, gimana caranya membunuh 2 teman saya? Jadi sama-sama berpikir. Akhirnya apa? Yang 2 tadi yang menjaga emasnya sudah tahu strateginya. Nanti kalau datang kita sergap, kita bunuh, selesai. Si 1 ini juga berpikir bagaimana cara membunuh temannya. Akhirnya dia punya ide, harus diracun makannya. Setelah beli makanan, maka dia beri racun, dikasih Pak, racun. Sesampainya di tempat membawa makanan, langsung disergap, dibunuh. Akhirnya matilah Pak yang membawa makanan tadi. Setelah dibunuh kan capek lelah Pak, lapar. Jadi dua-duanya ini setelah membunuh capek kan, harus apa? Capek itu. Akhirnya makan makanan yang tadi dibawa. Setelah makan makanan habis kenyang, mati juga dua-duanya. Jadi tidak lama di satu tempat di gundukan emas-emas tadi mati 4 orang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kembali ke tempat tadi, seraya mengatakan, hakadad dunya taf'alu bi ahliha. Beginilah dunia mempermainkan para pengejar-pengejarnya. Apa? Karena urusan dunia saling bunuh-membunuh. Dunia. Dan Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah, ujiannya.
Wa fitnatu ummati fil mal, dan di antara ujian umat ini itu dalam perkara harta. Berapa kadang kita mendengarkan cerita kan? Saingan bisnis saling apa? Saling sikut-sikutan, saling bunuh-membunuh dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Taib, kembali kepada ayat ya. Maka Nabi Isa alaihissalam Allah berikan wa ma'utiya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa yaitu diberikan kelebihan tip, yaitu dapat mengobati, karena di saat itu tersebar tentang ilmu kedokteran. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, kalau Nabi Muhammad bisa Pak? Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Dan ini apa? Ada seorang astronom itu yang masuk Islam karena benar itu. Bulan terbelah di zaman Rasulullah SAW. Berarti lebih hebat daripada Nabi Musa. Tidak membeda-bedakan, tapi apa? Mukjizat Rasulullah SAW lebih luar biasa. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan setiap hati yang mati dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, jasadnya, Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan setiap hati yang mati. Mana yang lebih berharga, hati apa jasad? Hati. Seseorang itu akan mendapatkan keselamatan jika dia menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, bersih dengan tauhidnya, bersih dengan amalnya, bersih jauh dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening, dengan tauhidnya, dengan amal-amalnya, dengan sifat-sifat yang ada dalam hati. Syuruk ya Pak? Khalas. Syuruk sudah lewat? Belum? Khalas. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.